Baik, lanjutkan perbincangan dengan Mas Heri. Mas Heri, kalau melihat ini kan sebenarnya dari kuasa hukum Vina sudah merilis juga ada amar putusan yang menyebutkan 3 DPO. Kok bisa jadi 2? Kalau misalnya memang bisa jadi satu, hanya satu aja gitu. Kalau memang hanya satu saja, argumentasi yuridis juga harus diberikan oleh pihak kepolisian dong. Jangan sampai publik bertanya-tanya nih, 2-nya lagi ini kemana? Apakah memang benar fiktif atau gimana? Saya sepakat ya apa yang dikatakan oleh Mbak Ratih ya. Sebagai dosen saya kira yang bisa direvisi hanya skripsi. Ternyata dalam hal ini DPO juga bisa direvisi begitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah di mana revisi itu dilakukan. Apakah ini sudah terlanjur di-mention dalam putusan atau sempat disampaikan di berita acara pemeriksaan. Berarti kita memperhatikan tahap pemeriksaan di mana itu berhenti. Apakah di penyidikan ditarik kembali pernyataan itu atau di kejaksaan misalnya ketika akan pelimpahan berkas perkara untuk P21 atau di putusan sudah di-mention itu. Nah, paling berat adalah ketika memang itu sudah pada tahapan di putusan pengadilan. Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981, ini ada 2 hal perbedaan yang mendasar antara menemukan tersangka dengan menetapkan tersangka. Nah, ini Pak Ito jago nih akan bicara ini. Beliau suhunya. Jadi kalau bicara tentang menemukan tersangka itu fisiknya yang ditemukan. Tapi menetapkan tersangka berarti ada serangkaian proses yang bicaranya tentang termasuk yuridis tadi. Bukti-bukti juga ya. Yuridis betul Mbak Ratih. Nah, ini yang kemudian harusnya diuji tadi, di challenge. Ada kehati-hatian, profesionalisme di sana. Karena sekarang kalau itu salah bisa dikoreksi menjadi penetapan tersangka di pra-peradilkan. Lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 Romawi tahun 2014. Nah, ini jadi perluasan objek pra-peradilan. Tapi cukup bisa menjadi solusi nggak untuk mungkin Peggy kalau nantinya diproses di pra-peradilan begitu? Apa hanya formalitas saja jadinya? Kalau bicara pra-peradilan, kebetulan saya kadang diminta untuk jadi ahli di pra-peradilan. Mudah-mudahan hakimnya sedikit menyentuh materialnya. Tapi kadang kalau dia bicara sangat formalistis, misalnya apakah prosedurnya sudah sesuai atau tidak, surat penangkapan dan lain sebagainya ada atau tidak, berarti kan nggak menyentuh material. Tapi biasanya di pra-peradilan tuh masuk nggak ke... Pada beberapa faktanya ada yang ada hakim yang kemudian menggali hal itu untuk meyakinkan tadi, untuk mengkaitkan dengan prosedural atau formilnya tadi. Tapi kan tadi ada gaya dari masing-masing hakim yang itu mungkin ya dikembalikan lagi atas independensi kewenangan hakim untuk mengolah berkaitan dengan pemeriksaan di sidang pra-peradilan tadi. Harapannya muncul di sana, di pra-peradilannya, agar kita tidak lagi berdebat apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka orang ini. Siapapun, bukan hanya Peggy begitu ya. Poin yang kedua yang menarik adalah bicara tentang pendampingan hukum. Tadi kan disinggung oleh Mas Arief juga ya, bahwa di tahapan mana atau di tanggal berapa tadi Mbak Ratih juga bertanya kepada kuasa hukum, beliau itu mendampingi 24 saja ternyata. Mendampingi si tersangka. Karena sesuai dengan ketentuan KUHP bab 6 itu bagian tersangka dan terdakwa pasal 54 sampai 56. Karena ini bicara tentang ancaman sanksi pidana yang tidak main-main. Karena bisa seumur hidup pidana mati, maka ada kewajiban untuk didampingi, dan itu sebenarnya di tiap tingkat pemeriksaan. Termasuk di kompers itu? Harus didampingi kuasa hukum. Menurut saya karena ini sudah jadi pembicaraan atau perbincangan publik, memang alangkah lebih baiknya yang kemudian terlibat dari awal, siapapun itu juga dilibatkan dalam proses tadi. Kalau misalnya ada yang dilengkapi atau dilewatkan oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia, akankah menjadi produk yang dihasilkan itu akan menjadi cacat? Bila mana memang ada melewati atau men-skip fase tersebut. Ini yang menarik ya, menurut saya gini, kita akan bicara tentang cacat formilnya ini, sejauh mana kemudian berpengaruh terhadap penetapan tersangka. Itu. Jadi poin menariknya di situ. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa penyidik 100% salah. Mungkin ada benarnya. Nah, bagian yang salah tadi yang dikoreksi yang mana? Kemudian baru kita bisa menilai secara netral dan juga profesional tentunya bagi mereka yang jadi penegak hukum, apakah mereka bekerja sesuai dengan protap atau tidak, secara prosedur atau tidak. Karena kalau kita bicara di kepolisian, ada manajemen penyidikan tindak pidana. Apakah langkah-langkah itu sudah dilakukan atau tidak? Maka kita baru tahu apakah ini bertentangan dengan SOP yang dibuat atau tidak. Baru kemudian kita akan menilai hasil akhirnya, bahwa ini yang tidak dilakukan, kemudian apakah berpengaruh terhadap penetapan tersangka atau tidak. Karena saya khawatirnya begini, kalau kita hanya mengambil dari mengcapture dari Peggy Setiawan saja sebagai tersangka, kemudian dia menyatakan dia tidak bersalah, dia tidak terlibat, bersumpah dan lain sebagainya, dan kemudian kita tutup perkaranya, dan kemudian ini diamini di perkara yang lain, alangkah
rusaknya nanti sistem peradilan pidana kita hanya menyandarkan pada keterangan tersebut. Ya. Ya. Boleh saja dia berpendapat demikian, tidak salah. Karena memang mungkin saja dia memang tidak bersalah menurut versinya Peggy. Ya. Tapi yang jadi tugas kepolisian adalah untuk mengawal dan membuktikan sebaliknya. Kan itu di poin itu. Jadi Ya. kita bisa melihatnya dari sisi yang berbeda. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, apakah ini akan menjadi permasalahan ya di kelak di kemudian gitu Pak? Cacat lah tadi yang saya sampaikan ke Mas Heri tadi begitu. Bila mana memang tidak didampingi oleh kuasa hukumnya si tersangka ini. Kita lihat aturannya Mas Fadil ya. Saya kira Mas Heri tahu bahwa yang pasti harus dia dampingi adalah pada saat proses penyidikan dan proses peradilan. Ya. Kalau di konferensi pers selama ini kita tidak pernah melihat dan memang prosedurnya konferensi pers itu hanya menunjukkan bahwa pelaku yang sudah tertangkap, yang diduga ya tentunya diduga masih azas praduga tak bersalah harus kedepankan. Jadi mereka tuh tidak diberi kesempatan atau tidak kesempatan untuk menyampaikan argumentasi. Karena kan bukan ranahnya pengadilan ya. Tadi DPO fiktif ya. Tentunya ini juga dari Polda juga harus hati-hati kalau sampai ternyata terbukti ada. Ya, kenapa demikian? Karena kan ini didasarkan kepada keterangan saksi yang dicabut Mas ya. Mas Fadil dicabut di pengadilan dan kemudian mereka mengatakan tidak mengenal. Ini yang membuat akhirnya pihak penyidik kesulitan ya untuk mencari apakah orang itu nyata atau tidak. Kemudian kalau di persidangan disampaikan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, maka kepada terpidana ini, ya mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi Mas Heri, ini bisa dikenakan tindak pidana untuk memberikan keterangan palsu. Ya kenapa demikian? Karena itu kan di pengadilan keterangan atau terdakwa adalah bisa menjadi alat bukti. Jadi saya kira ini juga tentunya akan menjadi pertimbangan daripada penyidik. Nah, sekali lagi bahwa Peggy berhak saja dia melakukan penyangkalan. Oke. Nanti kita akan mendengarkan juga tanggapan dari Mas Heri dan juga Ibu Yanti. Yanti Tapi juga kita nanti tahan ya. dulu ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.